إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita banyak mensyukuri nikmat Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah, setiap segala sesuatu alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, maka manfaatnya untuk diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang ini marilah sama-sama kita jaga, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga apa yang diperintahkan Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua dan menjauhi larangan Allah. Dan juga kita jaga hati kita, karena iman itu adanya di dalam hati kita. Wadahnya iman adalah hati kita. Kalau hati kita rusak, khawatir iman kita juga ikut rusak. Bahkan badan kita rusak. Mungkin juga bisa amal kita rusak. Kenapa? Hati kita ini penuh dengan penyakit, penuh dengan noda hitam. Kata Syekh Hasan Basri rahimahullah, beliau adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna fasadal qulubi an syiddati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu karena 6 perkara. Al-awwal yuznibuna birojai taubah. Yang pertama, hati kita rusak karena kita sengaja berbuat dosa. Maksudnya apa? Kita tahu itu dosa. Ada satu hal yang kita tahu bahwa ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita kerjakan. Kita tahu sholat itu wajib, meninggalkan sholat hukumnya haram, berdosa besar. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Bukan cuma itu aja, sengaja berbuat dosa dirojai tobat dengan harapan nanti satu saat bisa tobat. Nanti tobatnya kalau udah tua, nanti tobatnya kalau sudah begini. Makin banyak dosa yang dikerjakan dengan sengaja padahal dia tahu hukumnya, maka makin rusaklah hatinya. Yang kedua, ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Yang bisa merusak hati kita
hingga mudah dimasuki dengan penyakit-penyakit hati, sombong, hasud, iri, riya, tamak dan lain sebagainya. Ya'lamuna al-ilma. Berapa banyak orang yang tahu ilmu agama, tahu ilmunya, wala ya'malun, tapi enggak mengerjakannya, tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan apa yang dia tahu dalam agama. Diperintahkan oleh Allah berbanyak zikrullah, tapi karena kesibukan zikirnya hanya sedikit saja. Berbanyak istighfar, bertobat, tapi nggak mengingat dosanya yang begitu banyak, istighfarnya sedikit. Tahu apa yang harus diamalkan, yang harus dikerjakan, tapi tidak dikerjakannya. Maka ini juga salah satu hal yang merusak hati kita. Na'udzubillah. Lalu selanjutnya, idza amilu la yakhlisu. Apabila mereka mengamalkan apa yang dia tahu, tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kalau kita sholat, ada yang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah, untuk Allah. Kita sholat lillah, kita ibadah yang lain lillah, karena Allah. Tapi la yakhlisu. Kadang-kadang itu ada orang yang niatnya hanya dunia. Contoh, ketika kita lagi ada satu permasalahan, satu kebutuhan yang mendesak barangkali, barulah kita sholat tahajud, barulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya doa, apalagi sambil menangis. Ini namanya ketika lagi senang dia lupa akan nambah ibadah kepada Allah. Ketika lagi susah diingatkan oleh Allah, baru dia selesai urusannya, selesai juga sholat tahajudnya. Na'udzubillah. Namanya nggak ikhlas. Bukan lillahi ta'ala, tapi karena dunia. Allah mungkin kasih dunia. Man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Siapa yang kepengen panen di dunia, pengen hasil dunia, pengen bahagia dunia, nu'tihi minha, kata Allah, kami berikan sebagian dari dunia. Tapi yang kita khawatir, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan nanti pahala di akhirat. Sia-sia, karena sudah Allah kasih di dunia, Allah sudah kasih kemauan. Tapi kalau kita ibadah ikhlas karena Allah, baik ibadahnya hablum minallah, juga hablum minan nas, terhadap manusia, pada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan sa'adatud dari, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yang bisa merusak hati kita, yakuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka makan rezeki dari Allah. Allah kasih rezeki begitu banyaknya, tak berhenti. Ketika kita berdosa, Allah tak hentikan rezekinya untuk kita. Kita berbuat maksiat, Allah tidak hentikan rezekinya untuk kita. Allah sayang sama kita, tapi kitanya yang lupa bersyukur. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana rezekinya, dikemanakan rezekinya. Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat yang telah diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Allah memberikan rezeki kepada kita. Apakah kita
menghabiskan rezeki kita ini yang dikasih Allah sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan nafsu kita. Maka kalau sesuai dengan nafsu kita, maka takut-takut menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Apalagi yang kelima, la yarduna bi qismatillah. Mereka tidak redha, tidak ikhlas dengan pemberian Allah. Ketika diberikan yang nikmat, ketika diberikan kesenangan, ketika diberikan kesehatan, mereka ikhlas. Tapi ketika diberikan kesulitan, diuji dengan satu musibah, mereka mempertanyakan, aina Allah, mana Allah ini? Bagaimana ya Allah? Nggak melihat dirinya, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ikhlas dikasih susah. Ketika senang lupa, dikasih susah protes. Dia cari bagaimana caranya supaya mendapat kesenangan. Dengan jalan apapun, na'udzubillah penjara, bukan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, wa yadfanun mautahum wa la ya'tabirun. Kita sering hadir, kita sering menyolatkan mayit, kita sering ikut menguburkan mayit, kita sering melihat kuburan. Di samping masjid kita juga ada kuburan. Wala ya'tabirun. Tapi kita nggak mengambil pelajaran. Kenapa? Kita merasa hidup selama-lamanya. Kita tidak pernah memikirkan mati. Padahal mati itu adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati. Tinggal kita kapan matinya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Di mana mati kita? Kita nggak tahu. Di usia berapa mati kita? Kita nggak tahu. Maka kata Imam Fakhrul Razi, tuba liman bana qabrahu qabla an taqra. Tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula. Beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalamnya. Bukan berarti kita sudah siapin, ini buat kuburan saya di sini, dipanjer duluan, padahal kita masih sehat. Bukan itu. Tapi kita mempersiapkan nanti kita akan mati, apa yang kita bawa, amal apa yang akan kita andalkan. Hadirin rahimakumullah. Nanti kita lihat. Makanya beruntung orang yang sudah mempersiapkan kuburannya, amal untuk alam kubur sebelum masuk ke dalam kubur, sebelum meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal yang baik, perbanyak amal baik, hati kita menjadi bersih. Hati kita tidak rusak. Seandainya ada titik noda, biasa manusia sebagai manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka buru-buru fa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Maka buru-buru ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ikuti dengan perbuatan yang baik. Buru-buru bertobat, buru-buru istighfar, buru-buru perbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود به ليوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادة. اللهم صل وسلم على خير البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله